porsi horor dan komedi di film ini lebih banyak muatan komedinya. Hampir semua scene selalu ada gernya. Beberapa kali sajian komedi slapstick juga muncul, kadang renyah, kadang garing. Beruntung sih celetukan-celetukan Indra Jegel dan Regen bisa nutupin itu. Kok kayak ketakutan gitu dia? Kang Mak! Salam sinema, sahabat sinemalogi. Kang Mak from Pimak adalah film horor komedi yang disutradarai oleh Herwin Novianto. Film ini dibintangi Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Regen Krakelna, Indra Jegel, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Makmur yang diperankan Vino G. Bastian adalah seorang tentara Indonesia yang harus meninggalkan istrinya yaitu Sari diperankan Marsha Timothy yang sedang hamil tua. Makmur pergi berperang di suatu tempat membela keutuhan NKRI. Makmur berjuang bersama dengan tentara senasib dan sepenanggungan dan keinginannya yang kuat untuk bertemu kembali dengan Sari membuat Makmur dan teman-temannya selamat dari medan perang. Mereka mengikat janji sebagai sahabat sehidup semati. Betapa senangnya saat Makmur menang berperang, pulang bareng kawan-kawannya dan segera bertemu Sari. Tapi kebahagiaan Kang Mak nggak lama, teman-teman Kang Mak curiga Sari sudah berbeda. Sari yang sedang bersama mereka adalah setan gentayangan yang bucin kepada Kang Mak. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Mungkin sudah jadi tabiat netizen yang maha julid, sejelas-jelasnya film remake biasanya masih disebut plagiat atau copy paste. Maka jangan heran kalau film Kang Mak menggunakan embel-embel from Pimak demi menghindari tuduhan plagiat seperti kasus film-film remake yang sudah-sudah. Walau tetap aja tuduhan plagiat pasti selalu bakalan ada karena nggak semua penonton film mengerti film yang ditontonnya. Selain tuduhan plagiat, konsekuensi sebuah film remake tentu aja bakal dibanding-bandingkan dengan film versi aslinya. Nampaknya Falcon sudah kebal bin kapalan untuk urusan yang satu ini. Bagaimana tidak, sudah terlalu banyak film yang di remake dari film Korea, film Jepang, film Belgia, film Prancis, hingga film Thailand. Bahkan remake dari film Indonesia sendiri juga ada. Itu belum film yang diadaptasi dari novel ya. Ada yang hit, nggak sedikit pula yang miss. Jadi kalau dilihat dari gencar-gencarnya sih, ini karena berbasis dari cuan yang tetap maju jalan. Ya siapa sih yang nggak mau cuan? Kang Mak memiliki cerita yang mirip dengan versi aslinya. Hanya saja polesan kearifan lokal yang sedikit nggak jauh beda membuat film ini masih terasa kental nuansa Thailandnya. Beruntung saja versi Indo tidak ikut-ikutan pakai baju khas Thailand dan model potongan rambut yang khas banget itu. Nama Mak untuk orang Thailand adalah umum, tapi untuk orang Indonesia sendiri nama Mak tentu saja nggak umum. Tapi beruntung ya, Indonesia itu adalah negara yang memiliki perbendaharaan nama yang kaya. Jadi nggak kesulitan untuk mencari nama-nama Indonesia yang ada unsur maknya, yaitu makmur. Nggak harus makmur juga sih, sebenarnya ada pilihan juga, ada makmum, ada maksum, ada maknyus. Tapi kayaknya makmur yang lebih masuk akal sih. Kang Mak bisa dikatakan hampir setia mengikuti versi aslinya. Dari para pemain inti yang jumlahnya sama dengan versi Thailand, selamat dari peperangan, terus kemudian perkampungan tepi sungai, desa terapung, jenis hantunya juga, dan kedua filmnya sama-sama ngelawak dengan polanya masing-masing. Hanya saja Falcon sepertinya cari aman dengan menggunakan aktor-aktor yang sudah biasa main di produksinya. Karena di jajaran pemainnya ada nama-nama Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan Regen. Nama-nama yang sebenarnya nggak asing di produksi Falcon. Jadi nggak heran kalau chemistry yang terbangun di antara semuanya sangat terasa di film Kang Mak ini. Meski Marsha Timothy tampilannya tidak semudah versi aslinya, tidak seperti Davika Hurni, saya malah tidak yakin andai saja peran Sari jatuh ke tangan aktris lain. Marsha bisa menampilkan kombinasi muka cantik dan muka seremnya sekaligus tanpa diserem-seremin. Kalau dirasa-rasa porsi horor dan komedi di film ini lebih banyak muatan komedinya. Hampir semua scene selalu ada gernya.
Beberapa kali sajian komedi slapstick juga muncul, kadang renyah, kadang garing. Beruntung sih celetukan-celetukan Indra Jigel dan Rigen bisa nutupin itu. Dialog-dialog film ini masih menyesuaikan dengan narasi aslinya, dan secara garis besar juga nggak terlalu melenceng jauh dari premisnya. Sebagai film horor komedi, Kang Mak berhasil menyajikan tontonan yang seru, menghibur, dan enak untuk dinikmati bersama orang-orang terdekat. Sebuah tontonan yang aman untuk keluarga dengan rating 13+. Ingat ya, 13+. Jadi kalau ada yang nonton bawa bayi berarti orang tersebut. Nggak sedikit scene-scene yang mampu memecahkan suasana bioskop menjadi rame, orang-orang pada ngakak. Secara cerita juga nggak ngecewain, film Kang Mak masih memiliki alur cerita yang enak dan runut. Meski kadang banyolannya juga beberapa kali di luar logika, tapi hal tersebut juga nggak ngerusak esensi dari ceritanya. Sang sutradara Herwin Novianto yang juga adalah langganan Falcon, selain Fajar Bustomi dan Rako Priyanto ya, berhasil menyuguhkan horor komedi yang pas dan nggak bikin boring. Meski durasinya adalah 2 jam lebih, film tetap konsisten menyuguhkan nuansa horor komedi nggak antinte. Dari sekian adaptasi Falcon yang sudah diproduksi, Kang Mak bisa jadi adalah salah satu film yang saya tonton tanpa merasa was-was kalau filmnya bakalan busuk. Semua elemennya masuk dan pas. Segala pemain utama dan pendukungnya pun sangat menarik untuk disimak per ceritanya. Segala cast di film ini punya porsi karakternya masing-masing. Bagaimanakah sosok Kang Mak, Sari, Sola, Supra, Fajrul dan Jaka, serta pemain pendukung lainnya yang mampu menyumbang untuk menaikkan level kepuasan penonton. Untuk sinematografi di film ini, saya ngerasa bahwa Kang Mak adalah berhasil menyajikan gambar-gambar yang bisa menyiratkan bahwa film ini adalah film horor. Meski setting pencahayaan di film gelap, namun kita masih diberi akses untuk nggak merasa kegelapan dalam melihat objeknya. Jadi kita tahu ada siapa atau ada gambaran apa di scene itu. Suasana perang, kampung sungai rumah Kang Mak, pasar malam hingga rumah hantu sekalipun semuanya berhasil disetting dengan pas. Apalagi saat di desa terapung itu yang mampu mengeluarkan nuansa mistis bin angker dengan maksimal. Bahkan baru kali ini saya sepanjang nonton film tidak nyeletuk sama sekali tentang hal-hal negatif seputar per-CGI-an di film ini. Atraksi si tangan melar memanjang pun sangat smooth, jadi suka sih. Nggak sadar kalau film ini nggak ada celah untuk CGI-nya. Untuk divisi perskoringan, saya pun merasa aman dan tentram untuk mengikuti film ini sampai habis. Film ini memajang iringan musik yang pas dan nggak meleot saat mengiringi aktivitas para pemainnya di film ini. Terlebih saat kemunculan lagu Padi yang kasih tak sampai, yang mendadak jadi pengen bernostalgia saat masih kencar-kencarnya di Mabuk Cinta sih. Ya elah. Dan pada akhirnya Kang Mak from Pimak bukan hanya sekedar film remake yang cocok buat seru-seruan, tapi juga pas juga buat ajang introspeksi diri bahwa menjadi toksik itu nggak bagus dalam sebuah hubungan ya dek. Tapi nggak nyalahin juga sih, terkadang yang toksik pun nggak nyadar kalau dirinya toksik. Jangan ya dek ya. Demikianlah video reaksi dari film Kang Mak from Pimak yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.